sini ada beberapa macam mie. Ya, Mie-nya itu ada 6 jenis. Nah, yang pertama itu ada egg noodle, terus ada Chinese ramyeon, dan ada thick bihun. Terus Gak apa cuma lagi? itu, ada juga mie keriting, Hmm. mie ubi kecil, mie ubi besar. Kalau kalian bosan makan olahan mie yang itu-itu aja, kalian bisa langsung datang ke sini guys. Selain ada 6 jenis mie yang berbeda, mie-nya juga bisa diolah sesuai yang kita mau. Ada 4 jenis olahan yang bisa kalian pilih. Malatang soup, beef soup, stir fry mala, dan mix soup. Kalau kalian suka mie kuah, kalian bisa pilih aneka soup ini guys. Tapi kalau kalian lebih suka mie goreng, pilihannya cuma satu, stir fry mala. Oh iya, bagi yang suka pedas, di sini juga disediakan beberapa level pedas. Pedasnya juga bukan kaleng-kaleng ya. Tuh lihat, nggak cuma pakai cabe. Di sini juga ada taman rempah Cina guys. Ini dia yang dinamakan saus mala. Saus ini adalah saus tradisional khas Cina yang terbuat dari merica Sichuan, cabe, minyak, dan rempah-rempah asal Tiongkok. Kata mala diambil dari bahasa Cina, yang artinya kebas dan pedas. Makanya saking pedasnya, bisa buat lidah kita kebas. Rasa kebas ini disebabkan oleh lada Sichuan yang mengandung 3% hidroksi alfa sansol. Jadi nggak cuma pedas di mulut, efeknya juga bisa bikin badan kita hangat. Cocok nih buat kalian yang sedang nggak enak badan atau masuk angin. Oh iya guys, buat kalian yang sedang diet, di sini juga disediakan mie shirataki. Mie asal Jepang ini dipercaya dapat membantu menurunkan dan mengontrol berat badan. Mie shirataki juga sering disebut dengan mie ajaib karena kaya akan kandungan glukomanan yang memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. Kalau soal rasa, sebenarnya nggak jauh beda dengan bihun. Teksturnya kenyal dan rasanya tawar. Sekarang kita lanjut cobain malatang soup dengan mie ubi besarnya ya. Sekilas bentuk mie-nya mirip kue tiaw ya. Tapi kalau soal ukuran, mie yang satu ini jauh lebih besar dari kue tiaw. Teksturnya juga kenyal dan punya sensasi tersendiri ketika digigit, sehingga pas kalau diolah menjadi malatang soup. Oh iya guys, malatang soup berasal dari daerah Sungai Yangtze dekat Sichuan. Nama malatang sendiri diambil dari bahan utama saus mala. Dulunya, makanan ini biasa dibuat oleh para pelaut ketika sedang berlayar. Kalau soal rasa, malatang soup ini the best deh. Gimana guys? Kalian tertarik mau makan berbagai jenis mie lengkap dengan olahan tradisional khas Cina seperti ini? Kalian bisa langsung datang ke sini ya. Cara pemesanannya juga unik loh. Kalian bebas memilih aneka isian mie-nya, seperti sayur, daging, bakso, atau seafood. Semuanya akan ditimbang dengan berat minimum 250 gram. Jadi kalau kalian ngambilnya lebih sedikit dari berat minimum, kalian tetap akan dikenakan biaya Rp70.000. Setelah itu kalian bisa pesan aneka gorengan seperti tofu fried, deep fried salted egg, fish skin, mala fried chicken, dan masih banyak lagi. Kalau udah, tinggal pilih jenis mie dan menu olahan yang kalian mau. Tara, ini dia hasil pesanan kita. Porsinya jumbo kan guys? Terus isiannya juga banyak banget. Pas banget deh buat kalian yang hobi makan besar. Satu bowl mie memiliki diameter 30 cm. Jadi kalian bisa bayangin porsinya sebesar apa ya? Umumnya sih, satu bowl mie bisa dimakan 3-4 orang. Tapi kalau mau dimakan sendiri juga boleh kok. Hai guys, ayo, siapa di antara kalian yang pernah memainkan bata plastik bongkar pasang ini? Kalau kalian pernah memainkannya, fix, masa kecil kalian beruntung banget guys. Aneka bentuk bangunan ini dirakit menggunakan susunan bata plastik berukuran mini. Dengan warna-warni beraneka ragam, bata plastik bongkar pasang emang menarik deh buat anak kecil sebagai mainan sehari-hari. Nah, salah satu pabrik pelopor mainan bata plastik bongkar pasang ini berasal dari kota Billund, Denmark. Tuh, lihat sendiri proses pembuatannya. Menggunakan mesin-mesin canggih. Keren ya guys.
Di Indonesia, mainan bata plastik ini mengundang kreativitas. Salah satunya ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Tuh, lihat sendiri aneka aksesoris yang dihasilkan dari susunan bata plastik bongkar pasang. Ada jam tangan cantik, ada cincin, kalung, sampai rantai kacamata juga tersedia guys. Duh, unyu-unyu banget sih. Untuk proses perakitan jam tangan, yang diganti adalah bagian strap alias tali jam tangannya. Jadi khusus bagian mesin atau bagian kepala jamnya tidak ikut dimodifikasi ya guys. Pertama, kita pilih dulu warna bata plastik yang diinginkan. Biasanya pemilihan warna ini mengikuti keinginan si pembeli jam. Sebelum dirangkai, bata-bata plastik akan disusun terlebih dulu. Tujuannya sih untuk memberikan gambaran pada pembeli perkiraan penampakan hasil akhir jam tangannya. Nah, kalau si pembeli sudah setuju, selanjutnya bata plastik akan dirangkai menggunakan benang khusus. Benang ini bukan benang sembarangan guys, karena lebih lentur, kuat, dan tidak mudah putus. Cie, seperti kuatnya perasaan cintaku kepada kamu. Iya, kamu. Iya. Guys, tahu nggak sih? Bata plastik bongkar pasang yang tersedia di sini terdiri dari 36 warna dengan berbagai macam bentuk dan warna. Uniknya nih, sebagian besar berasal dari luar negeri. Ada dari Korea Selatan serta beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman. Mereka memesan bata plastik bongkar pasang dari luar negeri karena di Indonesia warna-warni yang tersedia tidak terlalu bervariasi. Oke deh, sekarang setelah memasang pengait, lalu sambungkan tali bata plastik dengan kepala jam. Udah mulai kelihatan keren kan guys? Oh iya, bata plastik yang digunakan untuk jam tangan ini udah teruji kualitasnya ya. Kalau dirapatkan dia akan lebih kuat serta lebih tahan terhadap guncangan. Eits, tapi meskipun kuat serta tahan percikan air, tapi jam-jam tangan ini fungsinya ditujukan sebagai jam fashion ya, alias buat gegayaan aja. Tidak disarankan dipakai untuk kegiatan ekstrim. Jam-jam tangan ini tersedia mulai dari ukuran anak-anak sampai ukuran dewasa. And don't worry guys, gak cuma buat cewek aja. Jam-jam tangan dengan strap gagah buat cowok juga ada kok guys. Selain bata plastik, tersedia juga minifig alias minifigur. Nah, biasanya di satu set penjualan bata plastik bongkar pasang terdapat sosok mini dengan karakter mirip tokoh atau profesi tertentu. Di sini, para minifig dikreasikan juga menjadi jam dinding guys. Tuh lihat sendiri, minifig dengan tokoh karakter dari film Avenger seperti Iron Man, Rocket atau Musang, serta Thanos kepala ungu diletakkan dalam posisi menjadi pengganti angka 1 sampai 12. Kira-kira gimana guys kalau jam dinding ini dipajang di kamar kalian? So pasti bakal meningkatkan level kekecian dekorasi kamar dong. Udah lihat produk-produk Kiamiknya? Kayaknya belum afdol ya guys kalau nggak ketemu sama orang yang memulai usaha ini. Nih kenalin, namanya Kak Hairiah. Dia memulai usaha aksesoris menggunakan bata plastik bongkar pasang ini sejak 3 tahun yang lalu. Hari ini kebetulan ada temennya tuh, Kak Shelly. Hai guys. Li. Aku dengar katanya kamu lagi bikin ini ya, aksesoris dari Lego ya? Iya nih, gue lagi bikin penyambung masker. Wow, aku lagi nyari ini nih hadiah. Iya tuh lucu, ada yang gambar kura-kura juga. Oh, ini kamu lagi bikin apa? Nyambung masker, lucu deh. Wah, ajarin aku dong, aku mau tahu caranya gimana. Mau lanjutin nggak? Coba, ini caranya gimana? Di zaman kayak sekarang, yang namanya pengait buat masker emang salah satu barang yang paling dicari guys. Nah, nggak ada salahnya dong kalau kita pakai juga bata plastik bongkar pasang ini buat diaplikasikan ke pengait masker sehari-hari. Cara buatnya hampir mirip kok dengan merakit strap jam tangan tadi. Setelah memilih warna yang diinginkan, lanjut rangkai bata plastik mini dengan tali benang khusus gelang. Bedanya dengan strap jam tangan yang menggunakan 2 lajur benang, untuk pengait masker cukup 1 lajur benang aja. Meskipun terlihat mudah, tapi jangan salah guys, ini perlu tingkat konsentrasi yang tinggi. Dibutuhkan mata yang jeli untuk memasukkan benang ke dalam lubang yang terdapat di setiap bata plastik. Udah kayak olahraga mata aja nih, hati-hati kelilipan. Jangan lupa, terakhir tambahkan pengaitnya dan tambahan aksesoris lain biar lebih cantik. Itu cara pasangnya kayak gimana? Tinggal dikaitin aja. Oke. Oh, semudah ini ya caranya.
Semua produk aksesoris ini dijual nggak mahal-mahal amat kok guys. Kayak jam tangan dimulai dari harga Rp215.000 hingga kisaran Rp495.000. Tergantung dengan kepala jam alias mesin jam yang dipilih ya. Pembelinya sendiri nggak kaleng-kaleng guys. Nggak cuma dari dalam negeri, pengiriman juga dilakukan sampai ke luar negeri. Bahkan mereka sempat punya pembeli reguler dari Amerika Serikat. Widih, ini nih yang namanya mengejar rezeki sampai ke negeri seberang. Mantap jiwa! Kalian pernah dengar ikan marlin kan guys? Buat pecinta sport fishing di seluruh dunia, pasti nggak asing lagi. Karena ikan ini adalah simbol kebanggaan buat para pemancing. Tapi guys, sebenarnya ikan marlin enak nggak sih kalau dimakan? Nah, kali ini Kak Feby mau ngajakin kita makan ikan marlin nih. Aslinya sih, resto yang sudah berdiri sejak 2018 ini menyediakan masakan otentik Manado. Tapi yang mau dipesan sekarang adalah olahan ikan marlin. Olahan ikan kali ini akan memakai rahang ikan, bukan badannya. Waduh, enak nggak tuh? Ya sutra lah, kita ikutin aja cara buatnya. Pertama, sayat-sayat dulu rahang marlin. Kemudian balurkan garam di seluruh permukaannya. Jangan lupa dipijat-pijat sedikit, biar garamnya masuk ke sela-sela bekas sayatan tadi. Berat rahang yang dimasak ini rata-rata di kisaran 800-1000 gram untuk setiap porsinya. Gede kan? Nggak cuma gede guys, ikan ini juga didatangkan langsung dari perairan Manado. Lanjut ya. Nah, ini dia yang nggak boleh kelupaan. Biar aroma amis ikan hilang, kudu dikasih perasan jeruk yang banyak. Jangan pelit-pelit ngasihnya guys. Kemudian diamkan sebentar. Lanjut masuk ke tahap pembakaran. Tapi sebelumnya, rahang ikan diolesi dulu dengan campuran minyak dan bumbu-bumbu. Selain biar sedap, juga melapisi ikan agar tidak langsung terkena bara api. Kalau udah gini, tinggal dibolak-balik aja biar nggak gosong. Sesekali boleh kok diolesi minyaknya lagi. Oh iya, mas-mas yang bakar bilang arangnya pakai dari batok kelapa. Soalnya menurut pengalaman, panasnya itu sangat stabil. Ditambah bonus dapat aroma bakarannya bisa lebih harum. Gak berhenti sampai di situ aja. Biar tambah nendang, kasih sambar rica-rica di bagian atasnya. Kemudian, biarkan tetap sebentar sampai benar-benar meresap dan mendapat aroma bakarannya. Lah, terus kalau nggak suka pedas gimana? Don't worry guys, tinggal request di awal. Nanti bisa dikurangi level pedasnya atau diganti sama bumbu kecap. Aman kan? Sekitar 5 menitan dari pemberian sambal rica, rahang ikan siap buat disajikan dan disantap. Buat yang suka makanan berkuah, masih ada menu lain kok. Ada ikan marlin woku blanga. Kali ini olahan ikan yang lengkap sama dagingnya. Bahan-bahannya terdiri dari kunyit, jahe, kemiri, cabai, bawang, dan teman-temannya. Semuanya itu ditumbuk hingga halus, lalu sisihkan sebentar. Sekarang kita urus daging ikannya dulu ya. Untuk urusan ikan, lagi-lagi harus diberikan perasan air jeruk dan garam secara merata. Saatnya tumis-tumis deh. Setelah minyak panas, masukkan ke wajan, bahan, dan bumbu-bumbunya. Tapi tidak berbarengan guys. Mulai dari serai dan daun jeruknya dulu. Kalau sudah sedikit layu, baru menyusul bumbu yang sudah halus tadi. Begitu aroma semerbak sudah tercium, daging ikan bisa dicampurkan bersama ke wajan sambil tetap diaduk. Oh iya, tomat dan daun bawangnya jangan sampai ketinggalan ya. Buat kuahnya, tambah sedikit air, dan terakhir daun kemangi. Kemudian tutup wajan dan tunggu sampai mendidih. 10-15 menit kemudian, ikan marlin woku blanga sudah bisa dihidangkan. Aku mau coba ini dulu. Oh my god, rahang marlin bakarnya nih guys. Beuh, sampai susah deh dijelasin. Dagingnya lembut dan gak ada amis-amisnya. Dipadu sambal rica bakar, udah gak ada lawan deh. Buat kalian yang berdomisili di wilayah Bogor, bisa langsung cus ke restonya. Kalau yang jauh, bisa lah diatur pas weekend kemari. Ikan marlin woku blanganya juga seger banget.
Pas buat temenin makanan yang serba bakar-bakaran tadi. Nah guys, selain ikan marlin, di sini juga ada menu lainnya yang nggak kalah enak loh. Nih, kalian bisa lihat. Di sini ada rahang tuna bakar. Gede banget porsinya, lihat deh. Selain itu, di sebelah kanan aku ada daging tuna bakar. Ini full dagingnya guys, lihat. Nggak sabar mau cobain. Oke deh Kak Feby, selamat makan ya. Tapi jangan lupa pantengin terus, tau nggak sih? Biar kita makin tahu dan makin banyak ilmu. Aduh, bebku. Apa sih? Aku udah kece, udah steamering glowing splendid gini. Oh wow. Pengen jalan-jalan, masa jalan-jalannya di kompleks sih? Emang kamu tuh mau jalan-jalan kemana sayang? Ya ke pantai dong. Kamu mau ke pantai lagi era PSBB kayak gini ya nggak bisa dong sayang. Gimana sih kamu tuh? Itu gimana dong? Ya udah tenang aja. Kalau gitu aku yang bawain pantainya khusus buat kamu. Bisa di depan kamu. Kamu udah siap? Iya deh. Tungguin aja, jangan kemana-mana ya. Kok masa ditinggal sih? Flow, yo, what's up, my man? Bro, Iya. lu tahu kan, gue tuh kayak lagi punya pacar baru. Iya, ya kan? tahu. Lihat tuh di Instagram gue. Gue udah lihat di story lu kemarin kan. Gila. Dia katanya mau vitamin C, kangen katanya. Ya kan gue nggak bisa bawa dia ke pantai. Nggak bisa ya kan? Itu Iya. dia. Makanya gue bawa ke sini karena gue tahu lu bisa bikin pantai bikinan. Apa? Itu kue maksudnya. Mau yang kayak gimana? Iya bisa. Mau yang kayak Yang gimana? ada di Instagram lo, gue lihat tuh kece-kece semua kan. Oh alah, jadi ini yang dimaksud Kak Aryo mau bawain pantai. Ternyata pantainya dalam bentuk cake guys. Hai. Emang deh Kak Aryo, ada aja akalnya ya. Oke, terus kita bikin apa? Oke, jadi hari ini kita mau bikin mango mousse. Karena temanya pantai-pantai buat cewek lu. Cewek biasanya sukanya seger-seger, asem-asem, manja gue juga gitu sukanya kan. yang gitu. Oke, kita mau bikin mango mousse. Jadi Ya. pertama kita mau bikin mango confit-nya dulu. Apa itu mango confit? Mango confit itu nanti dia bakalan jadi di bagian tengah cake-nya. Jadi pas dibelah tengahnya tuh ada mango confit-nya. Oh, boleh banget. Gitu. Oke, caranya? Untuk membuat mango confit, kita menggunakan pure mangga atau mangga yang sudah dijus tanpa menggunakan air. Tambahkan gula pasir dan tepung maizena. Kemudian masak dengan api kecil, lalu mix sampai merata. Aduk terus secara perlahan, jangan sampai ada adonan yang menggumpal. Kita masak sampai adonan mengental dan setengah mendidih gitu guys. Oke, ini udah semi mendidih, aku matiin, ini Oke. udah bebek-bebek. Terus kalau misalkan dia udah kental seperti ini, kita mau masukin gelatin bubuknya. Jadi gelatin bubuknya ini udah kita campur sama air sebelumnya, Oke. udah kita mix, jadi dia teksturnya seperti ini. Oh, ini kayak agar-agar gitu ya, dia Iya. agak kental. Tuh. Aduk hingga gelatinnya meleleh dan tercampur secara merata. Kalau udah, tinggal kita masukkan ke dalam cetakan, lalu diamkan sampai mengeras. Sambil nunggu, kita lanjut buat mango mousse ya. Masih menggunakan mangga asli, lalu diberi tambahan krim, kuning telur, dan gula pasir. Jadi sebelum dimasak, harus kita mix dulu sampai adonannya merata. Oh iya guys, untuk membuat mango mousse, adonan ini harus terus diaduk menggunakan api kecil. Untuk suhu precise, dia harus dimasak sampai 80 derajat Celcius. 80 derajat Iya. Celcius. Jadi selain bikin yang 3D, ada bikin apa lagi? Katanya ada yang glaze gitu ya? Iya, selain yang 3D kita fokus juga di mirror glazing Mirror sama di glazing. velvet effect. Oh, apa itu kalau gitu? Jadi dia teksturnya kayak velvety gitu, kayak pasir-pasir gitu. Nanti kita bakalan bikin velvet effect juga di sini. I see. Kalau sudah mengental, baru deh kita matikan apinya, lalu tambahkan gelatin ke dalam adonannya. Kalian tahu nggak sih kenapa gelatin tidak dicampur pada saat api menyala? Karena biar tekstur gelatinnya nggak rusak akibat suhu panas ya guys. Aduk hingga merata ya. Kemudian saring supaya tidak ada adonan yang menggumpal. Diamkan sampai adonannya dingin.
Selanjutnya, kita buat whipped creamnya. Mix adonan sampai agak mengental, tapi masih sedikit cair. Istilahnya, soft medium thick. Campurkan mango mousse yang sudah didinginkan ke dalam whipped cream secara bertahap. Aduk secara perlahan ya guys. Fungsinya mengaduk seperti ini agar tidak merubah tekstur whipped creamnya guys. Nah, selanjutnya kita potong mango confit yang sudah kita dinginkan tadi. Potong sesuai bentuk yang mau kita buat ya. Kalau udah, masukkan adonan mango mousse yang telah dicampur whipped cream ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh ya guys. Terus masukkan mango confit untuk isiannya, kemudian tutup lagi dengan adonan mango mousse. Bagian atasnya, kita beri taman spons yang sudah kita potong kotak. Nah, ini dia. Ini tuh udah jadi kayak gini. Kita tinggal masukin ke freezer selama 3 jam. Iya, 3-5 jam lah ya, sampai tergantung freezernya. Kalau misalnya dia udah beku, udah siap buat kita hias. Oh gitu? Jadi tunggu sampai dia benar-benar keras, baru kita hias. Oh, jadi bisa dicek aja gitu Bisa ya? dicek, kalau misalnya udah beku, kita bisa hias. Oke, Nah, sekarang kita siap. masukin freezer. Sikat. Tenang guys, gak usah sampai nunggu 3 atau 5 jam. Soalnya Flo udah nyiapin cake yang siap untuk dihias. Kalau cake-nya udah siap, selanjutnya cake akan disemprot dulu guys. Supaya shining, shimmering, splendid. Hahaha. Ini apa isinya? Ini isinya ada cocoa butter sama ada coklat compound. Jadi ini dicairin, kita panasin di microwave, kita warnain, terus kita semprot di atas ini. Dan semprotnya harus dalam keadaan beku. Wow. Oke, kita ke depan. Sikat. Cat yang digunakan juga aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari cocoa butter dan coklat kompon yang telah dicairkan. Semprot bagian atas permukaan cake-nya secara merata supaya timbul efek pasir. Nah, sekarang kita buat dulu warna laut dalamnya. Masukkan pewarna hitam setetes, dilanjut dengan warna biru dan warna hijau ke dalam wadah agar-agar. Semua warna udah siap. Sekarang waktunya kita hias cake-nya. Eits, ini bisa dimakan loh, soalnya terbuat dari coklat. Lalu masukkan agar-agar yang berwarna gelap ke dalam cake-nya. Lanjut kita masukkan air lautnya, lalu tambahkan sedikit efek ombak. Terakhir, kita finishing bagian sisi mousse cake-nya dengan diberi whipped cream. Set. Oke, itu dia. Berarti udah selesai ya? Yap, udah. Oke, set. Ini dia hasilnya, luar biasa, kece banget kan? Ini adalah sesuai dengan janji yang sudah aku berikan tadi. Buat Risa, kalau aku akan bawain pantainya langsung ke hadapan dia. Hah, cowok yang baik, luar biasa kan? Kok ketawa? Cowok yang baik nggak? Baik banget kan? Oke, terima kasih kalau gitu. Sama-sama. Flo, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa bikin yang banyak ya. Oke, siap. Dah. Sikat, bye. Kamu udah siap ya? Aku bawa kamu ke pantai. Dadah! Keren kan? Aku bawain pantainya buat kamu. Aku tuh nggak pernah bohong sama kamu. Gimana guys? Keren banget kan cake-nya? Satu buah cake 3D ini dihargai mulai dari 900.000 sampai dengan jutaan rupiah. Worth it ya guys, dengan tingkat kesulitan dan juga hasilnya. Oh iya, nggak cuma tema pantai dan laut aja. Kalian juga bisa request tema lain yang kalian mau. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa jadi inspirasi juga buat semua yang lagi pada nonton kita. Tapi kalau misalnya pengen tahu inspirasi lainnya, gampang. Nonton terus aja, tahu nggak sih, biar makin tahu makin banyak ilmu. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 1:30 siang. Cuma di Trans 7. Silahkan kamu nyicipin lagi dong. Iya kan? Jangan. Perahunya kamu makan. Ini enak banget. Jangan kan? Asu kayak cinta lo. Bye. Masa sih? Berduri, imut-imut, kadang bikin geli. Apa hayo? Guys, tak kenal maka ta'aruf dulu, alias kenalan. Nih, si imut yang bikin gemes. Hedgehog alias landak mini.
Berbeda dengan landak besar, landak mini ini bisa banget guys dijadikan binatang peliharaan. Bahkan saking banyaknya fans si landak mini, sampai ada komunitasnya segala loh. Salah satunya di kota Bandung, Jawa Barat. Biasanya sih, para member pada ngumpul di Balai Kota Bandung guys. Nah, yang tertarik mau jadi bucinnya si landak mini, bisa kepo-kepoin di sini nih guys. Nah, kalau udah gini, bocah-bocah juga antusias banget. Oh ya guys, landak mini ini aslinya berasal dari Afrika sana. Masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000-an. Tapi, kebanyakan landak mini yang ada di Indonesia saat ini adalah hasil breeding dari negeri Gajah Putih, Thailand. Guys, tahu nggak sih, idealnya landak mini sudah bisa diadopsi mulai umur 2 bulanan. Karena udah dianggap siap secara fisik, asal dirawat dengan benar, landak pasti tumbuh dengan sehat dan gak gampang sakit guys. Buat kalian para pemula yang masih ragu memegang landak mini, ada tipsnya nih. Kalian bisa sediakan handuk kecil kayak gini. Perlahan pegang dari bagian bawah tubuhnya ya. Jangan nekat langsung pegang dari atas, karena bisa bikin si landak kaget dan bikin duri-durinya berdiri guys. Kalau kalian udah nyaman, landak jadi ikutan nyaman kok. Karena yang bikin nyaman bakalan menang dari yang cuma janji-janji doang. Oh ya guys, tahu nggak sih, mata landak mini sangat-sangat sensitif terhadap cahaya terang guys. Dan kalau terlalu silau, bahkan bisa bikin matanya buta loh. Duduh. Makanya kalau siang-siang gini, jadi banyakan ngumpetnya. Oh ya guys, sama seperti landak besar, kalau merasa terancam, landak mini akan membulatkan badannya dan mengembangkan duri-durinya nih guys. Kayak gini nih, ngeri-ngeri sedep ya. Mayan banget kan kalau ketusuk. Hehehe. Nah, kalau di habitat aslinya, landak mini suka banget makan serangga. Tapi, kalau udah jadi peliharaan kayak gini, kalian bisa kasih si landak makanan kucing kering ya. Soalnya nutrisi yang terkandung di dalam makanan kucing cukup lengkap guys. Guys, ada lagi nih kebiasaan unik dari si landak mini. Coba perhatikan deh, di duri-durinya ada iler gitu. Bukannya jorok guys, ini namanya anointing. Yang berarti si landak sedang mencoba adaptasi, mengenali tempat barunya dengan mengunyah benda-benda yang ada di dalam kandang. Sebagai hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari, landak mini suka banget bersembunyi di dalam pipa kayak gini nih guys, buat istirahat. Baru deh, kalau udah malam, mereka kembali rusuh. Aktif maksudnya. Guys, tahu nggak sih, tren memelihara landak mini awalnya dimulai di Jepang. Jadi semua hal yang menyangkut perawatan hewan ini mengadaptasi dari sana guys. Misalnya nih, untuk mandiin si landak mini nggak perlu setiap hari ya guys. Cukup 2 minggu sekali, atau tergantung seberapa kotor tubuh si landak. Seperti ini cara mandiinnya. Siapkan air hangat dan wadah yang agak besar. Tuang sabun mandi bayi ke badan landak dan sikat perlahan saat tumbuhnya duri. Kenapa harus sabun bayi sih? Karena si landak mini ini kan kalau mandi pakai cara nyebur dan berendam segala nih guys. Makanya sabun bayi dipilih agar tidak perih di mata. Ingat kan, tadi udah dibilang kalau mata landak sangat sensitif. By the way, landak juga bisa ketombean loh. Untuk mencegahnya, landak juga harus dimandikan dengan air larutan oat nih guys. Caranya masih dengan air hangat. Lalu biarkan landak mini berenang bebas ya. Masukkan oatmeal ke dalam kaos kaki atau kantong handuk kecil gitu guys. Peras-peras di dalam air mandinya cukup 1 menit aja. Baru deh diolesin ke durinya. Jangan lupa pakai tambahan vitamin E dan baby oil. Duh, udah kece badai ini mah. Gimana guys? Udah makin kenal dong sama binatang mungil ini?